Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tasa Nurmalasari dengan NIM 18612345. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang kasus etika dalam sistem informasi manajemen. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian apa sih etika dalam sistem informasi manajemen. Seperti yang kita ketahui, perkembangan dunia IT berlangsung dengan sangat cepat. Dengan perkembangan tersebut, diharapkan akan dapat mempertahankan dan mengingatkan taraf hidup manusia. Banyak hal yang menggiurkan manusia untuk dapat sukses di dunianya dalam bidang IT, tapi tidak cukup dengan mengandalkan ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi. Banyak ahli yang telah menemukan bahwa teknologi itu mengambil alih fungsi mental manusia. Pada saat yang sama terjadi kerugian yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi tersebut dari kerja mental manusia. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir manusia ini sebagai akibat perkembangan teknologi di dunia kita sekarang sedikit banyak berpengaruh terhadap pelaksana dan juga cara pandang manusia terhadap etika dan norma dalam kehidupannya. Contoh isu mengenai privasi sehubungan dan diterapkannya sistem informasi adalah pada kasus seorang manajer pemasaran yang ingin mengamati email bawahannya karena diperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email pelanggan. Sekalipun manajer dengan kekuasaannya dapat melakukan hal itu, tetapi tetap ia telah melanggar privasi bawahannya dan itu masuk ke pelanggaran di sistem informasi manajemen. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang akurasi. Apa sih akurasi ini? Akurasi ini adalah merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya adalah properti. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan HAKI, hak atas keyakinan intelektual. Kekayaan intelektual diatur melalui 3 mekanisme, yaitu yang pertama adalah hak cipta, yang kedua adalah hak paten, dan juga rahasia perdagangan atau trade secret. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hak cipta. Hak cipta ini adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang kepublikasiannya. Kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak cipta ini biasanya diberikan kepada pencipta buku, artikel, rancangan, atau yang sejenisnya. Hak seperti ini mudah didapatkan dan diberikan kepada pemegangnya selama masih hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Yang terakhir adalah hak paten. Paten ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapat karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Hukum paten memberikan perlindungan selama 20 tahun. Contoh kasus dalam etika sistem informasi manajemen adalah pada tahun 1983 pertama kalinya FBI menangkap kelompok kriminal komputer The 414S. 414 ini adalah kode area lokal mereka. Kelompok yang kemudian disebut hacker tersebut, mereka melakukan pembobolan sebanyak 60 komputer milik Pusat Kanker Memorial Sloan Kettering hingga komputer milik Laboratorium Nasional Los Alamos. Salah seorang dari antara pelaku tersebut mendapatkan kekebalan karena testimonialnya, sedangkan 5 pelaku yang lainnya mendapatkan hukuman masa percobaan. Alasannya seiring perkembangan internet yang benar-benar pesat dan juga diiringi perkembangan security dan underground, ada banyak kemungkinan yang terjadi. Di antaranya adalah yang pertama, wannabe a hacker. Mereka ingin menjadi seorang hacker. Yang kedua, mendapatkan popularitas. Dan yang ketiga, ingin mendapat pujian. Solusinya, melalui sosialisasi yang tepat dan strategi yang baik, keberadaan para individu hacker yang berkembang di masyarakat dapat dijadikan sebagai sebuah kesempatan
untuk meningkatkan kinerja keamanan beraneka ragam sistem komputer yang dimiliki oleh masyarakat, agar tidak terhindar dari serangan dan penetrasi pihak luar yang dapat merugikan bangsa dan juga negara. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.